Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita akan melihat keterangan di buku tafsir salat berkaitan dengan 5 tingkatan manusia ketika salat. Kita memahami bahwa ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada yang disebut dengan syarat diterima ibadah dan ada syarat kesempurnaan ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa berkaitan dengan syarat ibadah, di situ ada syarat diterima ibadah. Syarat diterima ibadah ada 3. Yang pertama, pelakunya seorang mukmin. Pelaku adalah mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, dilakukan secara ikhlas. Dan yang ketiga adalah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 syarat yang terakhir ini yang sering kita kenal. Dan ini dirangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman adalah pelakunya seorang mukmin. Beramal saleh adalah amal yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila amal itu tidak ikhlas, maka tidak disebut amal saleh, dan ketika amal itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak bisa disebut sebagai amal saleh. Kemudian yang kedua, ada syarat kesempurnaan ibadah. Ada syarat kesempurnaan ibadah. Syarat kesempurnaan ibadah adalah kondisi ketika itu dipenuhi, maka nilai ibadah seorang hamba akan lebih sempurna. Dan para ulama mengatakan, untuk syarat kesempurnaan ibadah, yang pertama adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bil quwwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi Yahya, untuk mengamalkan isi dari kitab Taurat dan Injil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Allah berfirman, "Khudh al-kitaba bilquwwah." Di surat Maryam ayat 12, Allah berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin." Wahai Yahya, ambillah Alkitab biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Jadi ini dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Maryam ayat 12. Ketika Allah perintahkan Nabi Yahya untuk mengambil kitab biquwwatin, dengan kuat, maksudnya adalah dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa Allah mengendaki ketika hamba itu melakukan sesuatu, maka dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dilakukan dengan segera. Dilakukan dengan segera. Sehingga tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh melakukan taswif, ditunda-tunda, nyantai-nyantai, menunjukkan kalau dia tidak bersegera untuk melakukannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Seperti misalnya firman Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dilakukan dengan al-musara'ah. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum."
bersegeralah menuju maghfirah dari Rabb kalian. Dan yang dimaksud bersegeralah menuju maghfirah adalah ketika seorang itu beramal, maka dia lakukan dengan segera. Begitu ada kesempatan, langsung dikerjakan. Dan ini Allah ajarkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ada di surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fastabiqul khairat. Sehingga dia dilakukan dengan musabaqah, dengan berlomba. Fastabiqul khairat ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ini ada di awal dari juz Amma atau awal dari juz 2 dari surat Al-Baqarah. Ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan perintah untuk musabaqah. Fastabiqul khairat. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di surat Al-Baqarah ayat 148. 148. Dan masih banyak ayat yang semisal. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk tujuan ini hendaknya orang itu berlomba. Dan seterusnya menunjukkan bahwasanya Allah perintahkan kita dalam beramal agar dilakukan dengan segera. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dipanggil oleh Allah, beliau bersegera. Dan beliau mengatakan, wa'ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera untuk menghadap engkau wahai Rabbku, litarda, agar engkau ridha. Nah, kualitas nilai pahala yang didapatkan oleh seorang hamba bergantung pada dua ini. Selain dari syarat diterimanya amal adalah sesuai dengan 3 hal di atas. Maka ketika sudah sesuai dengan 3 hal di atas, pelakunya seorang mukmin, ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, dia tidak mencari pamrih, dan ibadah itu dilakukan sesuai petunjuk Nabi SAW. Selanjutnya, nilai tingkatannya dan pahalanya bergantung pada 2 hal. Pertama, dilihat dari kesungguhan, dan yang kedua, dilihat dari seberapa jauh dia bersegera untuk melakukannya. Termasuk juga diantaranya adalah salat. Dalam salat Nabi SAW memotivasi agar kita melakukan salat ala waktiha. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling afdal? Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waktiha. Amal yang paling afdal adalah mengerjakan salat di awal waktu. Baik. Selanjutnya kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau menuliskan ada 5 tingkatan manusia dilihat dari kualitas salatnya. Dimulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling sempurna. Kita akan lihat tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan yang paling rendah. Mereka adalah orang yang tidak memperhatikan kesempurnaan lahiriah salat. Sehingga sisi lahiriahnya masih banyak yang kurang, wudunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya sangat cepat, tidak tumakninah ketika mengerjakan salat, dan aneka kekurangan-kekurangan lahiriahnya saja yang sudah salah. Maka Ibnu Qayyim menyebut orang yang pada martabat semacam ini, beliau sebut dengan al-mufrid. Al-mufrid, orang yang meremehkan salat. Nggak serius dalam salat. Terlalu cepat. Kadang pakaian seadanya. Kadang ketika salat dia tidak memperhatikan rukun dan syaratnya. Wajibnya kadang keteteran dan seterusnya.
Ini orang al-mufrid ketika sholat. Kita belum menyebut konsekuensinya. Kita sebut terlebih dahulu statusnya. Sehingga 5 tingkatan orang yang sholat. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah adalah al-mufrid. Kita tulis al-mufrid. Beralih ke tingkatan yang kedua. Mereka yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriah. Wudunya udah bagus, tepat waktu, pakaiannya sopan, dia jaga gerakan-gerakannya sehingga rukun dan gerakan yang lain sempurna. Hanya saja pikirannya melayang kemana-mana. Kalau dilihat dari sisi sunnah, dia sudah sesuai sunnah. Tapi pikiran melayang kemana-mana, persentase nilai kekhusyuannya sangat minim. Pikirannya banyak teralihkan untuk urusan dunia atau urusan di luar sholat. Sementara itu tidak ada upaya darinya untuk fokus dan mengembalikan kekhusyuannya ketika sholat. Jadi saat dia sholat, pikirannya melayang kemana-mana, dan dia biarkan. Mikir makanan dia biarkan, mikir kerjaan dia biarkan, mikir-mikir yang lain dia biarkan. Dalam posisi ketika dia membiarkan pikirannya melayang kemana-mana, jadinya jatah pikiran untuk fokus memikirkan sholat nggak ada. Ini tingkatan yang kedua. Kita tulis di sini, tingkatan yang kedua, pikiran melayang. Lahiriah oke. Lahiriah oke, tapi batin melayang. Batinnya tidak oke. Nah, kita beralih ke yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Mereka yang sholatnya secara lahiriah sudah baik, sementara batin pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Hatinya berperang melawan bisikan setan. Dia berusaha untuk konsentrasi, sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang kemana-mana. Maka dalam posisi ketika dia sholat, pikirannya itu putus nyambung. Kadang mikir sholat, kadang lepas, kadang mikir sholat, kadang lepas, putus nyambung. Ibnu Qayyim mengatakan, orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan bisikan setan, melawan was-was. Sehingga di sini, untuk kondisi orang ketiga, lahiriah oke, tapi batin putus nyambung. Lahiriah oke, tapi batin putus nyambung. Kita beralih ke tingkatan yang keempat. Mereka yang sempurna lahiriah salatnya dan secara batin fokus pada salatnya, khusyuknya fokus, sempurna. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Sehingga tidak ada bagian dari salatnya yang lalai karena memikirkan perkara yang lain. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Salah satu di antara bentuk khusyuk ketika sholat adalah memikirkan konten sholat. Memikirkan gerakannya, memikirkan bacaannya. Sehingga dia merenungkan dari setiap gerakan itu, dia merenungkan. Maka dia memikirkan konten sholat. Orang ini sudah bisa melakukan hal yang sempurna tadi. Sehingga tingkatan yang keempat, lahiriah oke. Dah? Batin oke. Batinnya oke. Fokus memikirkan salat. Masya Allah. Sebenarnya kalau sudah sampai pada tingkatan 3, itu kalau di tempat kita udah bagus banget. Tapi kata Ibnu Qayyim, itu baru tingkatan 3. Masih ada 2 di atasnya. Tingkatan 4 ini Masya Allah sudah luar biasa. Ketika dia sholat, fokus memikirkan sholatnya. Nggak mikir yang lain, itu sudah luar biasa. Ternyata masih ada 1 tingkatan di atasnya. Tingkatan 5. Bagaimana tingkatan 5? Level tertinggi ketika orang melaksanakan sholat. Inilah sholat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah yang Maha Agung. Serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah yang Maha Agung. Perasaan seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah.
Bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Rahman. Sehingga ketika dia salat, dia selalu berpikir dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada hatinya adalah dia merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini tingkatan yang kelima, insyaallah. Jadi tingkatan yang kelima, jangan bicara raga lagi. Lahiriahnya jelas oke. Lahiriah sempurna. Dan ketika bicara batin, dia batinnya dia serasa meletakkan jiwanya di hadapan Allah. Jiwa di hadapan Allah. Baik. Sehingga dalam posisi ini betul-betul dalam salatnya diwarnai dengan bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan konsekuensi masing-masing. Kata beliau, fal qismul awwalu mu'aqabun. Orang yang pertama dia dihukum. Berarti salat yang dia kerjakan justru malah membuat dosa. Kenapa? Salatnya enggak serius. Lahiriahnya saja banyak yang kurang. Orang yang kedua akan dihisap untuk ditimbang mana yang lebih dominan. Orang yang ketiga mukaffar anhu, diampuni dosa-dosanya. Orang yang keempat musabun, dialah orang yang diberi pahala. Yang kelima wal khamisu muqarrabun min rabbih, li'annahu la nasilahu li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu ainihi fis shalah. Ini adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Karena dia punya perasaan sebagaimana apa yang dialami dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan qurratu aini, kesejukan jiwaku, fis shalah, ketika salat. Faman qarrat ainuhu bi salatihi fid dunya, qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah. Maka siapa yang merasa tenang penglihatannya dengan salat yang dia lakukan ketika di dunia, maka pandangan matanya akan mendekat kepadanya, mendekat kepada Rabb-Nya fil akhirah, ketika di akhirat. Baik. Sehingga di sini Ibnu Qayyim menyebutkan konsekuensinya. Apa konsekuensi masing-masing? Konsekuensi yang pertama, untuk orang mufrid adalah berdosa. Untuk orang mufrid, konsekuensi yang pertama adalah berdosa. Sehingga ada orang yang sholat tapi dia berdosa. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, sehingga dia tidak memperhatikan bagian lahiriah salat, maka ketika salat lahiriahnya saja sudah enggak bisa. Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua, lahiriahnya bagus, sempurna, ya, wudunya sempurna, syarat dan rukunya dikerjakan dengan baik, tapi batinnya melayang kemana-mana. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang seperti ini adalah muhasab. Orang seperti ini adalah orang yang akan dihisab. Beliau mengatakan wathani muhasabun. Yang kedua adalah orang yang akan dihisab. Yang ketiga, orang yang lahiriahnya bagus, batinnya putus nyambung, sehingga dia berusaha untuk berjuang. Maka orang seperti ini salatnya menjadi kafarah. Salatnya menjadi kafarah atas dosa yang dia kerjakan, kekurangan yang dia kerjakan. Yang kelima adalah orang yang
mendapatkan pahala. Wal khamis muqarrab, yang keempat musabun, yang keempat adalah orang yang dapat pahala. Dapat pahala. Dan yang kelima, orang yang didekatkan dengan Allah. Baik. Ini 5 konsekuensi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim berkaitan dengan 5 tingkatan orang dalam salat. Nah, yang tertinggi adalah yang kelima. Ketika dia jadikan Allah itu subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Seolah-olah berada di hadapannya. Sehingga kuwatul istihdzar itu sampai melupakan dirinya dengan yang lain. Jadi gambarannya kayak gini. Orang itu bisa merasakan nikmat ketika bertemu dengan sosok yang dia cintai. Sehingga hatinya merasa senang, merasa bahagia. Bahkan kadang melupakan yang lain. Karena dia sedang ketemu dengan orang yang dia cintai. Sebagai contoh misalnya, ada seorang lelaki yang mencintai seorang wanita yang mau dia nikahi. Baru ta'aruf, kemudian saling cocok, akhirnya lelaki ini ingin menikahi wanita itu dan wanita ini juga setuju. Menjelang pernikahan ketika ketemu, Masya Allah, pada waktu ngobrol, itu bisa jadi melupakan yang lain. Sehingga dia fokus ketika ngobrol. Meskipun kadang obrolannya ngalor ngidul, nggak karuan. Karena sedang jatuh cinta. Seorang hamba ketika pengagungan dia kepada Allah, rasa cinta dia kepada Allah sangat besar. Pada waktu dia menghadap Allah ketika sholat, perasaan seperti itu bisa jadi muncul pada dirinya. Baik, makanya dia akan merasa sangat betah di situ, merasa nyaman di situ. Sehingga ada kegiatan apapun dia nggak tertarik. Sama seperti tadi, orang ketemu pacarnya, ketemu bestinya, nyaman dia, merasa senang, merasa bahagia. Ketemu apapun dia nggak tertarik. Karena bagi dia inilah yang menenangkan. Baik. Sehingga tingkatan yang kelima itu terjadi karena dorongan rasa cinta seorang hamba kepada Allah yang sangat tinggi. Dan itu jujur, maka terjadilah seperti ini. Dan sulit untuk orang bisa mencapai derajat nomor 5. Nah sekarang kita akan lihat contoh sholat level kelima itu ada nggak sih? Di sini kita akan lihat. Ada manusia yang dipanah 3 kali tapi tidak membatalkan sholatnya. Panah itu mengenai kakinya, mengenai betisnya. Sampai berdarah-darah tapi dia tidak membatalkan sholatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Saat peristiwa perang Dzatu Ar-Riqa, pasukan Nabi SAW mendapatkan kemenangan. Sehingga beliau pulang membawa ghanimah dan tawanan. Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita, istri salah satu orang musyrik yang berhasil melarikan diri ketika perang. Jadi para sahabat setelah berperang, selesai, pulang, bawa ghanimah. Termasuk di antaranya adalah budak wanita. Ternyata budak wanita ini, si wanita ini adalah istrinya orang musyrikin yang kalah perang dan dia lari. Nah, ketika ketahuan bahasanya istrinya masih hidup ditangkap oleh para sahabat, akhirnya orang musyrik ini berusaha untuk mengambil kembali. Ketika pasukan Nabi SAW melakukan perjalanan ke Madinah, lelaki musyrik ini pun membuntuti mereka karena ingin membebaskan istrinya. Tibalah waktu malam, mereka harus beristirahat, tapi Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "May yahrusuna fi lailatina hadhihi." Siapa yang sanggup berjaga di malam ini? Majulah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, "Kami ya Rasulullah." Ammar dan Abbad adalah 2 orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ketika Muhajirin tiba di Madinah. Abbad meminta kepada Ammar, "Kita gantian, kamu yang jaga dulu atau istirahat dulu?" Ammar memilih istirahat dulu. Akhirnya yang jaga adalah Abbad. Maka Abbad ketika berjaga, dia bekerja di tengah suasana malam yang tenang.
Keterangan tersebut, jadi Abbad menjaga pasukan ya. Begitu Abbad menjaga pasukan di kemalaman, di malam hari, beliau mendapatkan malam itu sangat tenang. Akhirnya membuat Abbad ingin bermunajat dengan Rabb-nya. Beliau pun bangkit dan mengerjakan salat dengan membaca surat Al-Kahfi hingga beliau tenggelam dalam tadabbur ayat-ayat demi ayat yang dibaca. Musyrik tadi yang dia ingin merebut istrinya ternyata mengamati kondisi ini. Lalu dia melihat, loh kok ada satu orang yang nggak tidur, si Abbad yang sedang salat. Maka dia mengarahkan anak panahnya hingga mengenai tubuh Abbad. Beliau langsung mencabut, Abbad langsung mencabut anak panah tadi dan tetap melanjutkan Qur'annya. Masya Allah. Kalau kita mungkin sudah putus sholat itu, sudah langsung ke rumah sakit. Sampai terjadi seperti ini, anak panah nancep, dicabut, lanjutkan sholat. Akhirnya si musyrik melemparkan anak panah yang kedua, tepat mengenai badan Abbad. Namun beliau tidak mencabutnya dan tetap melanjutkan sholatnya. Si musyrik melemparkan anak panah yang ketiga, beliau hanya mencabutnya. Kali ini beliau tidak sanggup lagi untuk bertahan, badan beliau lemas saking banyaknya darah yang mengalir. Kemudian beliau bangunkan Ammar karena khawatir beliau meninggal sementara tidak ada yang menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian ini, si musyrik tadi lari ketakutan dan kita ucapkan subhanallah, masya Allah, tenggelam dalam kekhusyuan salat hingga melupakan rasa sakit anak panah yang menancap di badannya. Ammar kemudian mengingatkan, kenapa engkau tidak bangunkan aku di anak panah yang pertama? Abbad mengatakan, kuntu fi suratin akra'uha. Aku sedang baca salah satu surat. Falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha. Dan aku tidak ingin untuk memutusnya di tengah jalan sampai aku selesaikan. Wa imullahi laula an udayyi'a thagran au amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi. Demi Allah, andaikan laula an udayyi'a thagran, andaikan saya tidak berada di Tagr, di daerah tepian. Amaroni Rasulullah SAW bihifdhihi, di mana saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaganya. Laqata'a nafsi qabla an aqta'a au unfidhaha. Tentu laqata'a nafsi, saya rela mati sebelum menyelesaikan bacaan itu, atau saya akan memutusnya. Baik. Sehingga Ammar ketika dibangunkan oleh Abbad, Ammar tanya, kok dari tadi kau membangunkan kami? Jawab Abbad, saya khawatir karena suratnya masih panjang, sehingga diselesaikan dulu baru membangunkan Ammar. Subhanallah. Seperti ini mungkin hanya bisa jadi dongeng ya. Kalau di masa sekarang apakah ada? Kita mungkin tidak menjumpai. Ada orang yang dia seperti ini kondisinya. Baik, karena itu minimal adalah ketika kita mengerjakan ibadah yang diwakilkan ke orang lain, pastikan ibadah itu adalah ibadah yang sah, memenuhi kriteria syariat yang sah. Wallahu a'lam. Nah, di sini saya juga menyebutkan beberapa cerita yang lain seperti Abdullah bin Zubair. Beliau sholat di Masjidil Haram, lalu diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian Masjidil Haram dipanai dengan manjanik. Manjanik adalah ketapel besar. Dan Masjidil Haram dibakar. Tapi beliau tetap khusyuk dalam sholat. Karena Abdullah bin Zubair terkenal orang yang sangat khusyuk dalam sholat. Sampai dalam sebagian riwayat, ketika beliau sholat, itu burung hinggap di kepalanya. Dikiranya itu adalah rumahnya. Dia buat sangkar. Sahabat Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, sangat terkenal dengan kekhusyuannya ketika sholat. Pada peristiwa penyerangan Masjidil Haram, Hajjaj bin Yusuf
Tsaqafi menyiapkan manjanik, ketapel besar. Ketika itu sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tengah melaksanakan sholat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Abdullah bin Zubair di masa silam, beliau sujud, fa'ata al-manjanik, kemudian datang al-manjanik. Fa'akhadha ta'ifatun min thawbihi. Lalu ada orang yang nyeret bajunya diseret. Wa huwa fis salati la yarfa'u ra'sah. Dan ketika itu beliau berada dalam salat dan tidak mengangkat kepalanya. Sehingga Abdullah bin Zubair tetap sujud meskipun berkali-kali manjanik itu membongkar Ka'bah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini ada rumah kebakaran tapi tidak terasa. Ini terjadi pada Muslim bin Yasar rahimahullah, wafat pada tahun 100 Hijriah. Ya. Dikatakan oleh Adz-Dzahabi, Muslim bin Yasar ketika salat itu seperti ka'annahu thawbun mulgha, seperti pakaian yang dibuang. Sehingga diam saja dia, enggak banyak bergerak. Diceritakan bahwa terjadi kuburan di rumah dan beliau sedang sholat. Ketika menceritakan setelah sholat, beliau mengatakan, saya tidak terasa. Masya Allah. Ada kebakaran tapi tidak terasa. Wah, orang mungkin lalu lalang nyari air ya untuk nyiram. Dia sendiri sedang sholat mengatakan saya tidak terasa. Berarti ketika sholat betul-betul fokus. Demikian pula yang terjadi pada Imam Bukhari. Beliau disengat tawon beberapa kali, tapi beliau bertahan untuk sholat. Sehingga ini semua adalah bukti orang-orang di masa silam ketika melakukan ibadah sholat, mereka mengupayakan yang paling sempurna. Bukan hanya bicara masalah syarat sah, tapi juga termasuk bagaimana cara menyempurnakan ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.